Sebuah kelompok tentara bayaran asal Inggris dipimpin laki-laki Skotlandia Peter MC Ellis melakukan perjalanan menuju kerajaan kriminal yang dibentuk orang paling berbahaya di dunia. Tentara bayaran itu diberangkatkan untuk membunuh Pablo Escobar, pemimpin kartel narkoba di kota Medellin, Kolombia. Escobar adalah salah satu penjahat paling kaya dalam sejarah. Escobar berstatus produsen sekaligus distributor kokain terbesar di dunia. Dia dulu bertanggung jawab atas 80% perdagangan obat-obatan terlarang. Sementara itu, MC Ellis adalah mantan anggota tentara khusus Inggris SAS. Dia direkrut kartel narkotik Kolombia lainnya untuk mengalahkan Escobar. Sebuah film dokumenter baru yang berjudul Killing Escobar menceritakan kisah misi yang akhirnya tidak berhasil dan orang-orang di baliknya. MC Ellis yang lahir di Glasgow tahun 1942 adalah pria kompleks yang mengalami banyak kekacauan batin, kata sutradara dokumenter tersebut David Whitney. MC Ellis dibesarkan di Readray, sebuah daerah pinggiran di kota terbesar di Skotlandia sejak kecil. Dia juga berada dalam bayang-bayang penjara Berlin yang terkenal. Di penjara itulah ayahnya yang sangat keras dan kejam menghabiskan hidupnya bertahun-tahun. Saya dilatih untuk membunuh oleh Angkatan Darat Inggris, tapi naluri bertempur saya muncul dari Glasgow, kata MC Ellis yang kini berusia 78 tahun dalam film Killing Escobar. MC Ellis meninggalkan rumah untuk bergabung dengan Angkatan Darat Inggris pada usia 17 tahun. Dia memilih jalan itu untuk menemukan cara menyalurkan perangainya yang agresif. MC Ellis terdaftar di Resimen Parasut lalu menjadi anggota elit 22 Resimen SAS. MC Ellis pernah terlibat dalam operasi militer di Kalimantan bersama SAS. Di sana dia terlibat peperangan hutan yang berat. Namun 1969 dia meninggalkan Angkatan Darat Inggris. Dia menyebut keputusan ini sebagai hal terburuk yang pernah dia lakukan. MC Ellis lantas berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Dia merasa tersesat dan agresinya menjadi lebih buruk sampai-sampai dikirim ke penjara karena menyerang kekasihnya. Setelah keluar dari penjara, MC Ellis berusaha menciptakan kembali kegairahan yang dia rasakan selama berkarir di militer. Dia beralih menjadi tentara bayaran dalam Perang Saudara di Angola, kemudian di Rhodesia, sekarang Zimbabwe, dan serta Afrika Selatan. MC Ellis bertemu Dave Tompkins di Angola pada tahun 1976. Tompkins bukanlah tentara biasa, dia tahu bagaimana membuat kesepakatan dan memasok senjata. Dua sosok yang awalnya tidak mungkin bekerja sama ini kemudian menjadi teman baik, dan Tompkins adalah orang yang menawari MC Ellis menjalankan misi membunuh Escobar. Jorge Salcedo, bagian dari kartel narkotik Kolombia pesaing Escobar, yaitu kelompok kali mengkoordinasikan rencana pembunuhan itu. Salcedo ingin Tompkins merekrut tim untuk melaksanakan rencana itu. MC Ellis adalah orang pertama yang ditawari oleh Salcedo. Anda tidak akan diminta untuk membunuh Pablo Escobar jika tidak memiliki pengalaman yang tepat, kata MC Ellis. Di properti milik Escobar itu terdapat kebun binatang penuh hewan eksotis, koleksi mobil tua dan mewah, bandara pribadi, serta arena adu banteng. MC Ellis terbang di atas perkebunan itu untuk pengintaian. Setelahnya ia setuju bahwa misi itu bisa dilakukan. Misi itu sepertinya bisa dilakukan. Tompkins merekrut tim yang terdiri dari 12 tentara bayaran. Mereka adalah orang-orang yang pernah bekerja dengannya atau orang yang direkomendasikan kepadanya. Anggota tim ini dibantu meloloskan diri dari pemeriksaan otoritas keimigrasian. Jorge Salcedo dan kartel kali mendanai masa tinggal mereka selama di Kolombia. Masing-masing anggota tim ini dibayar $5.000 atau 71,8 juta per bulan di luar akomodasi. Sementara itu Tompkins digaji $1.000 per hari, angka itu setara setidaknya 14,3 juta per hari. Film ini menampilkan cuplikan video yang diambil oleh Tompkins yang memperlihatkan orang-orang yang bermain dengan banyak uang. Awalnya para tentara bayaran ini tinggal di kota Cali. Tapi ada bahaya yang mengintai mereka karena mereka terlalu menarik perhatian. Kemudian mereka pindah ke sebuah peternakan di pedesaan. Di sana mereka diberikan banyak senjata.
Kepindahan itu seperti Natal, semua senjata yang kami butuhkan ada di sana, kata MC Ellis. Tentara bayaran berlatih keras untuk misi itu, namun hanya Tompkins dan MC Ellis yang tahu siapa yang hendak mereka bunuh. Sebelum anggota lain diberi tahu, seorang dari tim itu tersebut keluar dari peternakan dan diizinkan pulang. Dia lalu menjual cerita apa yang dijalani di Kolombia ke surat kabar, tapi tidak memberikan nama atau detail operasi tersebut. Saat misi penyerangan semakin dekat, tim tentara bayaran itu memindahkan latihan mereka ke dalam hutan. Tujuannya agar mereka dapat berlatih menggunakan senjata dan bom tanpa terdengar pihak lain. Rencana serangan itu melibatkan 2 helikopter yang terbang ke kompleks Hacienda Napoles. Helikopter ini direncanakan terbang di saat para tentara bayaran menembaki penjaga keamanan Escobar dan membunuh sang gebong narkotik. Para tentara bayaran ditargetkan membawa kepala Escobar sebagai piala kemenangan. Saat mendengar dari seorang informan bahwa Escobar sedang berada di perkebunannya, mereka langsung menuju sasaran. Namun serangan itu akhirnya tidak pernah terjadi. Helikopter yang membawa MC Ellis dan Tompkins jatuh saat terbang rendah ketika menembus awan di atas pegunungan Andes. Pilot helikopter tewas dalam kecelakaan itu. Akhirnya MC Ellis berjanji kepada Tuhan. Orang-orang lain dalam helikopter itu selamat, akan tetapi luka MC Ellis terlalu parah untuk menuruni lereng gunung. Dia terbaring selama 3 hari dalam kesakitan yang luar biasa sampai dia diselamatkan. Escobar mendengar tentang rencana pembunuhannya, dia lalu mengirim anak buahnya ke gunung untuk menemukan para tentara bayaran tersebut. Jika Pablo Escobar menangkap saya akan mengalami kematian yang panjang, berlarut-larut dan menyakitkan, kata MC Ellis. Dia melarikan diri dan mencoba menepati janji yang telah dia buat kepada Tuhan saat dia terbaring di lereng gunung. MC Ellis mengatakan, dia adalah laki-laki yang kotor, rendah hati dan bajingan. Dia berkata dia harus berubah. Namun, bukan tindakannya di zona perang yang dia sesali, melainkan kegagalannya sebagai suami dan ayah. Saya memiliki banyak penyesalan dan tidak satupun dari penyesalan itu adalah saat saya berada di sisi tentara, ujarnya. Pada usia 78 tahun, MC Ellis mengatakan bahwa dia akhirnya menemukan kedamaian. Sebaliknya, Pablo Escobar ditembak mati pada tahun 1993 saat berupaya melarikan diri dari kejaran penegak hukum Kolombia.